Ketemu lagi Pak Bambang dengan saya Triyono Budi Santoso. Saudarane jenengan yang paling mencintai, mengasihi, menyayang jenengan dan semua jemaat jenengan. Melanjutkan pembahasan yang ada di layar monitor misteri Isra. Maksud saya misteri Mi'raj Isa Al-Masih. Sebenarnya kalau mau mengakui dengan kitabi maupun dengan hati ya sudah tidak ada misteri lagi. Tapi di mana bisa kita temukan apabila kita membaca Al-Quran dari depan sampai belakang tidak loncat-loncat. Kemudian kita juga membaca Injil yang asli, kemudian disambungkan antara Injil dengan Al-Quran, itu pasti akan tertemukan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu memang utusan dari Allah dan bukan Yesus. Tidak ada hubungan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus. Nabi Isa itu Nabi yang suci mulia, diciptakan oleh Allah dengan tanpa sentuhan laki-laki atau melalui sperma. Tapi Allah hanya berfirman, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Janin Nabi Isa di dalam rahim seorang gadis umur lebih kurang 15 tahun, nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun atau oleh jin, jadi dijaga oleh Nabi Zakaria. Ini untuk apa? Maksudnya Allah Tuhan kita ini menciptakan Nabi Isa diciptakan dalam model seperti ini untuk apa? Mestinya ada maksudnya, yakni untuk menggenapi ocehan-ocehan, omongan-omongan orang-orang Israel dan manusia-manusia sebelumnya itu. Manusia sebelumnya itu kalau dinasihati oleh nabinya yang lahir dari seorang ibu, punya istri, punya anak, nabinya itu diolok-olok terus. Apa bedanya kamu dengan kami ini? Kamu ya punya bapak ibu, kamu punya istri, punya anak, kok ngomong enak-enak aja. Utusan Tuhan, Tuhanmu mana? Ndak kelihatan itu. Mbok ya suruh turun biar dia bicara sendiri. Nggak usah kamu yang modelnya sama dengan kami. Kami makan makanan, kamu juga makan makanan. Nah oleh itulah dasar omongan-omongan orang ini, maka Allah genapi sudah keputusan risalah kenabian khususnya kepada bangsa yang besar, bangsa yang diberikan oleh Allah otak yang encer untuk mengubah dunia ini. Orang Israel itu mampu mengubah dunia sehingga apabila dikirimi seorang nabi selalu saja ada salahnya, sampai akhirnya ada yang dibunuh juga, dimatikan oleh mereka. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, maka Allah keluarkan seorang nabi yang tanpa perkawinan
Dari sejak kecil bisa bicara. Sejak kecil berapa? 0 tahun baru lahir sudah bisa bicara. Dijelaskan oleh bayi Isa Al-Masih. Apa katanya orang Israel yang menghina-hina Isa yang lahir tanpa bapak ini? Dikatakan hasil perzinahan. Wah, kecil-kecil masih bayi begini bisa bicara. Ini kalau enggak orang punya sihir itu enggak bisa, ini pasti sihir aja ini. Ya ternyata begitulah manusia. Dilengkapi juga dengan mukjizat untuk menyatakan bahwa beliau ini utusan Tuhan, utusan Allah, utusan Allah. Ya tetap bengel saja, memang manusia begitu, ada aja yang lari dari keimanan, maunya bebas sendiri, enak sendiri. Jadi Allah telah putuskan bahwa Al-Quran ini sebagai penutup semua kitab. Zabur, Taurat, Injil itu sudah tidak diperlakukan lagi karena intisarinya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah maka jangan sampai tidak mau membaca Al-Quran, sudah diterjemahkan di dalam berbagai macam bahasa yang kita bisa mengerti. Yang tidak boleh diubah-ubah itu dalam bahasa Arab, ya sholat aja. Kalau sampean mau berdoa pakai bahasa Jawa yang paling halus, monggo. Bahasa Inggris, monggo. Ya, sementara begitu Pak Bambang, sebentar kita lanjutkan lagi.